Kak Jernih baru aja dapat penghargaan wanita muda menginspirasi ya Kak? Tokoh muda inspiratif. Oh, tokoh muda Iya, inspiratif. di Sumatera Utara. Malah di Sumatera Utara? Iya, dapat. Kok bisa? Ada nggak sih Kak mungkin pengalaman yang nggak enak, buka-bukaan dong ke kita? Hai, welcome back to YouCast. Balik lagi bareng aku Yoli dan hari ini kita kedatangan wanita yang luar biasa nih. Komisioner Working Mom ada Kak Jernih. Halo Kak Jernih. Halo Yoli, apa kabar? Alhamdulillah Assalamualaikum baik. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jernih gimana Ya, siap. kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sampai baik. detik ini baik. Alhamdulillah ya Kak. Ya, alhamdulillah. Jadi Kak Jernih ini komisioner KPU Kepri, Working Mom dan juga Bayangkari ya Kak Iya. kabarnya ya. Berarti suaminya polisi. Iya. Oh gitu. Ini sangat menarik dan Yuli hari ini excited banget buat ngobrol sama Kak Jernih nih. Tapi sebelumnya sekarang lagi sibuk apa nih? Ya, ini kita sedang tahapan kepemiluan ya, karena komisioner KPU Provinsi Kepulauan Riau itu sekarang ini kita melakukan tahapan penetapan penyelenggara pemilu di tingkat TPS yang disebut dengan KPPS. Jadi kita hari ini akan menetapkan KPPS se-Kepri yang jumlahnya 41.398. Wah, Ya. makasih banyak loh lagi sibuk tapi udah nyempetin hadir di sini untuk ngobrol-ngobrol sharing sama Yoli. Ya, terima kasih juga buat ulasannya yang sudah berinisiasi untuk melakukan sharing, apalagi saat ini ya kita dalam keadaan Lagi hektik-hektiknya iya, ya Kak. lagi hektik, tapi ya kita tetap menyempatkan kalau. Tapi hari ini Yoli excited banget karena kan ini Kak Jernih ini kan working mom ya dengan kesibukan yang super padat. Tapi sebelumnya Yoli mau nanya, Kak Jernih ini aslinya orang mana sih? Saya itu lahir di Medan, Sumatera Utara. Kok jauh bisa nyampe Tanjung Pinang? Ikut suami, ya itu tadi karena kita suami di Polri ya. Jadi kebetulan dinasnya waktu itu di Pekanbaru, saya ikut suami. Setelah itu di 2023 itu suami saya pindah ke Batam, organik, jadi di Batam. Oke, jadi sekarang Dulunya di Brimob. Oh, dulunya di Brimob Brimob. Polda Riau. Jadi itu Kak Jernih itu dulunya asli dari Medan. Iya, Besar di Medan, sekolah di Medan semuanya. iya, Ah. iya. Di Terus Medan. pada akhirnya merantau ke Batam ikut suami setelah pindah-pindah beberapa kota. Karena Bayangkari tadi itu ya Kak. Iya. Gimana tuh perasaannya ikut jauh dari keluarga ikut suami? Ya, artinya ya kita kan sudah komit ya menjadi seorang istri, jadi kita harus siap kemana suami bertugas, kita harus siap mendampingi suami dimanapun dia bertugas. Yang awalnya beliau itu adalah di Pekanbaru dinasnya. Nah, jadi pertama kali saya menikah, saya dibawa ke Pekanbaru ikut suami. Nah, setelah itu 1 tahun di Pekanbaru, suami BKO ke Batam ya, ke BKO itu apa? Pindah ya Kak? Badan Kendali Operasional, operasi gitu, artinya tugas selama, tapi tidak menetap, masih 6 bulan BKO di Batam. Nah, setelah itu pindah ke Pekanbaru lagi. Nah, setelah itu baru organiknya di 2023 di Kepri. Oh, di Batam. Kepri. Ya, karena sudah provinsi ya kemarin itu. Jadi gimana Kak perasaannya menjadi seorang Bayangkari, ngikut sama suami, jauh dari keluarga? Kan tadi katanya memang itu sebuah kewajiban. Tapi dulunya bekerja ya kabarnya ya? Saya itu kuliah di IAIN, zaman dulu Institut Agama Islam Negeri, tapi sekarang UIN ya. Nah, itu pada saat itu saya kuliah, dan setelah kuliah saya diangkat menjadi asisten dosen dulu di UIN, di jadi kampus. dosen juga? Asisten dosen dulu. Nah, setelah itu saya jadi tenaga pengajar di situ, dosen. Tapi beriring jalannya waktu ya ketemu ya, ta'aruf ya sama suami. Oh, ta'aruf? Ta'aruf sama suami, jadi dijodohkan oleh keluarga. Ya alhamdulillah berjodoh sampai sekarang. Itu gimana ceritanya kok bisa dita'arufin gitu? Ya, waktu itu suami mungkin dari keluarga ya sudah mencukupi usianya untuk menikah, lalu dianjurkan untuk menikah, dicari istri ya. Jadi perjodohan. Jadi kebetulan keluarga saya ya
ayah saya itu suka berzikir ya di pondoknya kakeknya suami. Ada namanya Parsulukan. Kalau di Medan itu namanya Parsulukan. Jadi Parsulukan tuh orang-orang yang berzikir, tasawuf di situ. Jadi ayah saya tuh di pondok itu tasawuf dan mengenal dengan keluarganya suami. Akhirnya dapat menantu soleh gitu ya Ya, kayak. ya, itulah mungkin ya. Jadi berawal dari situ. Nah, ketika suami mau cari jodoh ya, cari calon istri, ada beberapa sih yang dikenalkan, tapi ya jatuh hatinya ke saya, itu ketepatan ke saya. Jadi Tapi alhamdulillah sekarang. oke. Nah, tapi kan setelah Kak dulu kerja, kabarnya setelah menikah itu nggak kerja lagi semenjak ikut-ikut suami. Oh Kerjanya iya, ketinggalan ya dong, ya otomatis. otomatis kan, Iya. karena kan saya di Medan, jadi ikut suami. Jadi saran suami ya kita fokus dengan rumah tangga ini dulu, kita program anak dulu. Nanti kalau dia tuh suka mengatakan suami itu nanti ada tuh rezeki kalau mau untuk kerja ya. Karena saya seorang istri ya yang selama ini beraktivitas, tiba-tiba menikah ya secara psikologis ada. Tapi ya namanya juga kita sebagai istri ya pendamping suami ya harus siap gitu. Jadi semenjak ikut suami dan memutuskan untuk tidak bekerja, kegiatannya apa aja? Ya seperti biasa, seperti istri-istri yang lain, yaitu menanti suami pulang dari kerja, lalu ya program anak kan. Saya program gitu. anak, jadi kegiatan itu program anak. Alhamdulillah berhasil. Ya itu anak pertama saya laki-laki. Nah selebihnya alhamdulillah dikasih rezeki lebih oleh Allah. Alhamdulillah. Ya. Terus akhirnya nih Kak, sekarang kan stay-nya di Batam dan akhirnya pindah ke Tanjung Pinang. Lama juga kabarnya tuh di KPU ya Kak, KPU Iya. Batam. Itu gimana ceritanya dari Bayangkari yang fokus ngurusin suami dan anak, tiba-tiba kerja lagi? Ya, mungkin karena saya sudah pernah bekerja kali ya sebelumnya, jadi ya kita manage waktu untuk suami, untuk anak-anak, untuk keluarga, yang mana sebelumnya itu kita pure di rumah ya, tapi ya semuanya karena saya sudah pernah bekerja sebelumnya, jadi ya kita bisa hadapi lah itu semua, dan suami anak-anak support. Oke, itu Keluarga awal support. karirnya tuh gimana kerjaannya? Pada saat udah lama nggak bekerja, pada akhirnya bekerja kembali, itu daftar di mana atau mungkin mulai kerja lagi di mana? Ya sebelum di KPU saya kan ngajar. Oh gitu. Ngajar juga gitu. Jadi artinya ya biasa kita melakukan hal-hal seperti itu, dan sebelumnya juga saya aktif juga ya di majelis taklim waktu saya sebelum di KPU ya, di majelis taklim juga aktif, terus di Bayangkari juga saya pengurus selama 10 tahun. Iya, saya pengurus ketua urusan Bintal, jadi ketua urusan bimbingan mental. Jadi aktivitas saya ya aktivitas ngikut dengan suami juga selaku Bayangkari sebagai pengurus waktu itu ya, waktu sebelum di KPU. Nah Kak, itu kan maksudnya udah sibuk ya, ngurus anak, ngurus suami, terus juga ternyata pengurus Bayangkari dan juga ikut kegiatan-kegiatan lain. Kok milih kerja lagi? Ya karena mungkin kita kan punya basic ya, basic ilmu. Jadi artinya ilmu yang kita dapatkan itu kurang sempurna rasanya kalau kita tidak realisasikan, kita tidak implementasikan ke masyarakat. Karena ilmu itu adalah, apalagi ilmu yang bermanfaat itu adalah sedekah jariah ya. Jadi artinya kita berpikir kita sudah punya ilmu, kita sudah dibekali ilmu, bahkan itu orang tua saya juga dulunya sangat mensupport saya untuk pendidikan ya. Kalau orang tua dulu bilang biarlah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, yang penting anak mau sekolah, itu pendidikan gitu. Nah ketika orang tua saya dulu sudah membekali pendidikan dengan saya, kenapa tidak bisa saya tularkan dengan masyarakat itu. Tapi dulu pada saat akhirnya bilang ke suami, Mas kayaknya aku decide untuk milih kerja lagi, apa reaksi suami? Justru suami dukung. Jadi saya itu bekerja atas ridhonya suami. Kalau suami tidak ridho, kan di awal kan dia tidak ridho. Ketika dia tidak ridho, saya mau bekerja. Sementara saya tuh waktu itu sudah ditawari bekerja menjadi
pegawai honor di Polda ya Riau waktu itu di bagian urusan Bintal. Waktu itu lagi ada kosong ketika saya kita kan sebelum menikah ada sidang nikah ya. Nah itu mereka lihat saya ditawari untuk menjadi honor di Polda Riau untuk di Bintalnya. Tapi waktu itu suami mengatakan ya udah kita fokus yang saya sampaikan di awal tadi, fokus di rumah tangga, fokus program untuk anak, nanti rezeki pasti ada kalau mau beraktivitas gitu. Bintal itu binaan mental. Emang background pendidikan Kak Jernih apa nih pada saat S1-nya? S1-nya saya di Fakultas Dakwah ya, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Artinya di situ juga ada kita belajar tentang konselor, juga belajar tentang bimbingan. Terus saya pernah ngajar itu kan pengantar ilmu psikologi dan psikologi komunikasi. Jadi artinya ya ada korelasi lah. Gitu. Terus kok bisa pada akhirnya mendaftarkan diri bekerja sebagai komisioner di KPU? Ya waktu itu saya melihat, apalagi dulu orang tua saya pernah saya lihat itu kan orang tua saya guru ya, ibu saya guru, tapi beliau itu aktif sebagai penyelenggara waktu itu Anfrel tahun 99. Apa itu Kak? Anfrel, ya itu ada organisasi yang pemerhati ya penyelenggara pemilu. Orang tua saya sempat ikut itu, jadi saya lihat. Tapi dia dari mahasiswa jadi kami sama-sama waktu itu sama-sama orang tua saya kuliah lagi ya, mama saya kuliah lagi. Nah saya lihat saya berawal dari saya lihat begitu ya, dan saya lihat juga terkait pemilu kan. Saya di periode 2013 ya sampai dengan 2018. Nah, saya juga ada menulis di media terkait tentang kepemiluan regulasi. Itu awalnya. Bicara soal pemilu, terkait pemilu ini kan lekat dekat politik dan hukum ya Kak, karena kan penyelenggaraan pemilihan umum. Tapi kan basic Kakak ternyata bukan di hukum dan politik. Kenapa tuh punya ketertarikan di KPU? Ya saya lihat itu di KPU itu tuh tidak hanya politik dan hukum saja ya Mbak Yola ya, tapi di situ ada pendidikan. Pendidikan pemilih. Jadi karena saya latar belakang pendidik, jadi saya juga bisa mengimplementasikan ilmu saya di dalam pendidikan pendidikan pemilih, dan sekarang kebetulan saya juga ketua divisi SDM, Sosdiklih dan Parma, sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Jadi ada korelasinya. Jadi kita di KPU tuh tidak hanya hukum ya, latar belakang hukum, tapi banyak latar belakang yang ada di KPU. Oke, jadi bukan hanya terkait hukum dan politik, tapi terkait pendidikan kayak gitu pemilih kan juga. Ada juga ya Kak. Ya. Pasti tentu karena banyak pemilih muda juga ya tentunya. Nah, tapi Kak, itu kan tadi kayaknya Kak Jernih banyak nih mention terkait aku melihat orang tua dan lain-lain. Emang boleh dong ceritain sedikit orang tua Kak Jernih itu seperti apa sih? Kayaknya sangat menginspirasi Kak Jernih. Orang tua ya? Iya. Ya orang tua saya sangat menginspirasi saya memang gitu. Apalagi ayah saya tuh seorang guru ya. Seorang guru, ibu saya juga seorang guru, pensiunan kepala sekolah. Saya melihat seorang ibu ya, dengan aktivitas orang tua saya juga aktif di Medan. Nah dari situ saya menginspirasi dari kedua orang tua saya. Jadi sebagai kepala sekolah saya lihat beliau tuh memanajerial guru-guru di sekolahnya itu sampai dengan pensiun. Ya itu sangat menginspirasi banget buat saya, ibu saya. Daftarkan diri itu gimana tuh Kak? First pertama kali pengalamannya, pertama kali mendaftar gitu loh Kak. Oh di KPU Batam ya iya, dulu benar. ya karena saya pernah menulis tentang kepemiluan, berawal dari situ, lalu saya ikut seleksi, ya alhamdulillah terpilih. Langsung sekali daftar terpilih, terus ada periode kedua saya ngikuti juga lagi periode kedua, dan sekarang di KPU Provinsi. Tapi betah banget Kak di KPU? Iya, karena sudah mencintai lembaga ini. Sudah mencintai lembaga. Sampai akhirnya pindah ya Kak ke KPU Tanjung Pinang. Iya, KPU Provinsi sorry. Yang biasanya di Tanjung Pinang. Iya. Itu kenapa Kak? Kok mau sih pindah meninggalkan kota Batam yang mungkin punya banyak kenangan dan juga anak-anak berarti di sana?
Iya, anak-anak di Medan. Oh, Ya, anak-anak anak-anak di Batam. anak-anak di Sorry, Batam. anak-anak di Nah, Batam. sebelum kita bahas terkait working Mm-mm. mom yang pada akhirnya meninggalkan Mm-mm. anak-anak berat ya. Ah, ya, secara psikologis iya, tapi kan ini adalah tanggung jawab saya selaku penyelenggara ya, selaku komisioner KPU, yang mana saya sudah mewakafkan diri saya di sini. Jadi ya konsekuensinya itu kita lebih prioritas terkait sebagai penyelenggara, baru yang kedua adalah keluarga, intinya Sampai gitu. mewakafkan diri. Iya. Emang apa sih Kak keseruan atau mungkin apa ya yang bikin Kak Jernih itu jatuh cinta banget nih sama KPU? Ya artinya satu karena kita jadi penyelenggara pemilu dari tahun 2013 ya, di mana ini banyak dinamika yang ada. Jadi dinamika itulah yang kita kita melakoni di dalam sebagai penyelenggara, dan kita berbuat untuk negara ini yang ya tujuannya itu tadi, bagaimana kita itu sebagai penyelenggara yang mempunyai integritas ya. Integritas yang tinggi, independensi yang ya prinsip penyelenggara pemilu itu harus dikedepankan gitu. Ngomongin soal jatuh cinta itu kan ada enaknya, ada nggak enaknya. Ya. Apa enak dan nggak enaknya? Ya gimana ya, kalau saya bilang ini nggak enak, saya nggak mau jadi penyelenggara di Hampir provinsi. 15 tahun lagi ya Kak? 10 Oh, tahun. 10 tahun baru. Jadi artinya lebih banyak enaknya ya, karena niat kita ya. Tujuan kita sebagai penyelenggara itu, niat kita bagaimana kita menjadi penyelenggara pemilu untuk ya salah satu tujuannya mensukseskan pemilu, terus mengimplementasikan nilai-nilai atau ilmu yang bermanfaat ya untuk sebagai penyelenggara ya, apalagi untuk pemilu. Enaknya apa? Coba sebutin satu enaknya jadi komisioner tuh apa sih? Ketemu banyak orang, tapi ada yang ya menularkan yang positif ya. Oke. Iya, kan kalau kita ketemu menularkan yang positif ya, seperti hari ini ya, insya Allah lah, mudah-mudahan Semoga semua terinspirasi menjadi seorang Kak Jernih ya. jadi enak, nggak ada yang nggak enak. Masa? Hidup ini mengalir. Ya, Masa hidup ini mengalir Yola. Oh. Hidup ini mengalir. Jadi itu tergantung individu kita. Jadi ketika individu kita mengatakan ini tidak enak, ya tidak enak aja. Tapi kalau kita bilang ini enak, apapun yang terjadi pasti endingnya enak. Oh, mindset ya Kak berarti? Tapi Kak Jernih, selama menjadi seorang komisioner, bergelut dengan pemilihan umum yang pasti kita sama-sama tahu mungkin banyak lah orang-orang berkompetisi di sini gitu kan, di dunia politik, dan Kakak sebagai penyelenggara. Ada gak sih Kak mungkin pengalaman yang gak enak, buka-bukaan dong kita? Pengalaman yang nggak enak kalau menurut saya itu biasa ya, maksudnya itu dinamika biasa. ya, Itu itu dinamika ya, siapapun itu pasti menghadapi hal-hal yang dinamika yang, tapi itu kan kita jalani gitu loh, artinya ketika kita menjalani dinamika yang ada, ya insya Allah lah itu berjalan dengan baik, karena 2 periode saya melakukan sebagai penyelenggara, insya Allah alhamdulillah husnul khotimah ya endingnya, itu aja. Oke. Ada nggak pengalaman yang diinget banget sama Kak Jernih? Pengalaman baik itu yang nggak enak atau mungkin yang itu enak? Kalau cerita pengalaman ya semua orang pasti mempunyai pengalaman pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan gitu. Ceritain dong. Ya saya mau menceritakannya ini ya, semua itu lebih banyak yang menyenangkan gitu ya. Artinya itu yang saya sampaikan di awal itu individu kita, itu gitu. Mindset kita. Jadi semua apabila menurut orang itu tidak menyenangkan, tapi karena mindset kita positif atau kita mengalir aja. Apalagi saya banyak juga itu dengan suami ya, saya itu sharingnya dengan suami ya, suami itu sering memberikan solusi-solusi yang baik ya, akhirnya menyenangkan gitu. Oh, support system ya berarti. Iya, dari suami. Oke, keluarga. Jadi memang kalau misalnya curhat gitu-gitu ke suami ya Kak? Iya, suami. Oke, jadi sekarang udah pindah di provinsi KPU provinsi, terus stay di Tanjung Pinang. Sendirian dong Kak? Iya, sendiri ya, tapi kan karena KPU provinsi itu wilayah kerjanya adalah ibu kota. Nah, ibu kota provinsi Kepulauan Riau itu adalah Tanjung Pinang. Jadi saya harus siap tinggal di Tanjung Pinang selaku ibu kota provinsi.
dan siap juga dengan konsekuensi yang ada yang saya sampaikan di awal, meninggalkan anak di Batam karena mereka adalah masih kuliah ya, ada yang masih sekolah, ada juga yang di pondok, dan suami saya juga di Polair. Sekarang ini Polair, dulu Brimob, sekarang di Polair, yang tugasnya itu juga ya sama ya, sama-sama sebagai abdi negara, beliau di Polri, saya di penyelenggara pemilu. Ya udah komitmen, kami udah komitmen untuk ya negara yang lebih prioritas gitu kan. Jadi suami saya juga dinas ke keluar kota juga gitu. Nah Jadi itu parenting anak antara kakak dan suami, karena kan memang dua-duanya abdi negara, itu iya. gimana kak? Ya kita tetap memperhatikan anak ya, Pasti karena dong. investasi akhirat kita adalah anak. Nah, jadi dari kecil saya sudah nanamkan sama mereka, menanamkan ke dalam diri mereka pendidikan, dan mereka juga sudah mengetahui kalau kerja ayahnya itu misalnya sering keluar kota. Terus ibunya waktu saya di KPU Batam sibuk gitu ya, waktu mereka masih kecil-kecil ya, masih SD, SMP. Tapi sekarang beriring jalannya waktu, mereka sudah kuliah, sudah SMA, sudah dewasa ya, sudah remaja, sudah memahami tugas ayah dan ibunya gitu. Itu pasti dong kita bagiin dong juga nih tips parenting untuk mungkin working mom di luar sana. Itu Kak Jernih mendidik anak-anak, menjelaskan ke mereka bahwa mama dan papa kerja itu seperti apa Kak ke anak-anak? Ya karena mereka tahu juga ya, kita orang tua ini bekerja itu untuk mereka. Jadi saya sudah berikan pemahaman kepada mereka bahwasanya ayah, mama itu bekerja untuk mereka, pendidikan mereka juga. Jadi intinya mereka udah paham dan mereka juga memahami hal tersebut gitu. Jadi yang penting mereka dibekali pendidikannya, terus ya terutama ibadahnya ya. Saya dari SD mereka itu saya bekali pendidikan mereka, sekolahnya sekolah Islam IT. Jadi intinya ya awalnya kita bekali mereka dengan itu tadi, dengan Tapi kan agama Kak, ya. selain mungkin dari anak-anaknya yang tips parenting tadi ya Kak, menanamkan diri ke anak-anak. Tapi kan ini ibunya juga tangguh banget nih. Aku ngeliat Kak Jernih itu tuh tangguh banget. Karena pada akhirnya bisa mendidik anak-anak, membagi waktu antara pekerjaan. Nah, itu apa Kak yang mungkin prinsip yang Kakak pegang sampai hari ini? Ya, prinsip yang saya pegang ya khususnya keluarga yaitu saling kepercayaan. Kepercayaan. Saya juga percaya sama anak-anak saya. Walaupun saya di sini, saya percaya sama anak-anak saya di rumah atau di lingkungannya gitu ya, atau di lingkungan kampusnya atau sekolahnya. Jadi intinya saya percaya kepada mereka bahwasanya mereka melakukan kehidupan sehari-harinya dan mereka punya tanggung jawab yang ada. Dengan suami saya juga saya menanamkan kepercayaan dengan suami. Jadi kami di dalam keluarga itu satu, kita harus sama-sama saling percaya ya, saling menghargai dan meyakini bahwasanya kita ini ya memang secara proporsional, secara profesional yaitu bekerja demi mereka. Tapi Kak, di zaman sekarang nih kan udah banyak nih bicara terkait kesetaraan gender lah, yang mengatakan sebenarnya wanita dan laki-laki itu harus sama-sama bekerja. Ini gimana pandangan Kak Jernih terkait itu? Iya, kalau untuk afirmasi action ya, untuk perempuan ya, itu kesetaraan gender itu ya setiap makhluk ya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai potensi yang sama. Itu cuma hanya membedakan secara kodrati ya, perempuan itu menyusui, melahirkan ya. Nah, jadi artinya potensi yang ada, potensi yang sama itu ya kita sama-sama gitu. Kalau secara afirmasi kita sama-sama mempunyai hak ya, hak, kewajiban, tanggung jawab itu dengan laki-laki itu sama dalam gender. Jadi mempunyai hak bekerja, hak pendidikan yang sama. Cuma secara kodrati yang membedakan antara perempuan dan laki-laki. Tapi secara kesetaraan gender kita sama. Jadi bahkan jangan di KPU provinsi komisionernya Kakak juga satu-satunya wanita ya? Iya. Nah, itu bekerja di antara mungkin
4 pria, 4 komisioner laki-laki dan 1 komisioner wanita itu gimana Kak? Ya, kita bekerja, artinya kita kolektif kolegial ya di dalam pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan itu kita sama. Tapi Jadi pernah nggak mungkin Kak Jernih ada di posisi mungkin ada nih suasana nggak enak yang merasa kayak aku tuh wanita, yang lain tuh laki-laki, mungkin suara aku kurang didengar atau gitu-gitu, ada nggak sih? enggak, Enggak. karena saya yakin kita punya hak yang sama sebagai komisioner. Oke. Iya, kita punya hak yang sama dan kita juga dibekali ilmu yang sama. Ya kita ya sama-sama mengimplementasikan gitu. Sama-sama tujuannya yang sama juga. Kalau kami penyelenggara pemilu ya mensukseskan tahapan-tahapan kepemiluan ya, baik di internal sekretariat bahkan di luar. Dan yang aku dengar katanya ini Kak Jernih baru aja dapat penghargaan wanita muda menginspirasi ya Kak? Tokoh muda Oh, inspiratif. tokoh muda Ya, di inspiratif. Sumatera Utara. Malah di Sumatera Utara. Iya, dapatnya. Kok bisa? Iya itu Stay-nya apa? di Kepri, dapatnya di Sumatera Utara. Iya, jadi tokoh muda inspiratif di Dalihan Natolu, Sumatera Utara. Oke. Jadi kemarin itu tapi itu diseleksi ya, ada panitia seleksinya juga dan kita dihubungi, kita berikan CV kita berikan biodata kita, aktivitas kita. Nah, ternyata kita salah satu tokoh potong muda inspiratif. Ya. Wow. Berarti inspiratifnya ini Natolu. sudah diakui ya dari Sumatera Utara. Nah, Iya. tapi emangnya mungkin di keseharian Kak Jernih sendiri, ini sering menginspirasi wanita tuh di mana? Apakah memang Kak Jernih punya tempat ataupun mungkin berbagi di media sosial atau seperti apa? Ya, saya sering juga kalau saya kan orangnya have fun ya, maksudnya Oke. itu Semuanya dibawa asik ya. asik, Heeh. iya. Jadi tapi berdasarkan ini ya koridor ya. Oke. Jadi artinya tidak boleh keluar dari koridor kita sebagai individu ya. Artinya ya kita harus fun dan walaupun dalam kondisi kita seperti apa, kita harus terlihat fun di depan orang. Sudah diakui bahwa Iya. Kak Jernih ini adalah wanita inspiratif dan juga sering membagikan kegiatannya yang secara nggak langsung ya Kak. Iya, Itu kan iya. menginspirasi wanita-wanita nih. Iya. Terutama kalau misalnya kita mungkin uploadnya di media Iya, sosial. termasuk caption ya. Oke, jadi aktif di Instagram juga nih ternyata. Iya, saya aktif di IG juga, aktif di Oke. Facebook juga gitu. Nah itu emang kalau misalnya Kak Jernih bagiin tuh kegiatan sehari-hari kah atau mungkin apa nih? ya tergantung, kadang-kadang kegiatan sehari-hari, kadang-kadang kegiatan bersama suami, kadang-kadang aktivitas di kantor ya, di KPU provinsi. Oke, sudah Ada menginspirasi banyak wanita, termasuk aku nih. Kayaknya aku sangat terinspirasi. Terima Karena kasih, bisa Mbak Yola. membagi waktu loh, itu keren Iya. banget. Nah, tapi kalau dari Kak Jernih, siapa sih yang jadi panutan Kak Jernih? Ya seperti di awal tadi, ibu saya. Oke, Ibu. Ibu saya. Sampai sekarang orang tua saya itu selalu selalu memperhatikan saya gitu. Maksudnya gini, lagi apa? Ah, Jadi kadang-kadang saya misalnya ada keluhan-keluhan seperti apa saya sampaikan kepada ibu saya gitu. Kalau saya manggil oma ya, kalau orang Medan saya manggil oma. Jadi oma saya tuh ya pagi kadang-kadang nelpon, malam juga nelpon. Terus kalau saya dalam keadaan sibuk ya, nah beliau itu paham. Mungkin karena dia dulu pernah menjadi wanita Yang working bekerja mom juga juga ya. ya. Jadi dia paham. Oh ya lagi sibuk. Lagi jadi sibuk. beliau paham. jadi sampai sekarang kalau misalnya cerita itu lebih sering ke mama ya? Ya. Nah itu kalau misalnya cerita ke mama gitu, Iya. biasanya mama tuh berarti ngasih Kak Jernih kata-kata kayak Ya, nyemangatin. pasti dia kasih motivasi ke kita. Pasti dia memberikan motivasi, terus memberikan solusi. Beliau tuh memberikan solusi dan ya banyak hal ya yang disampaikan oleh ibu saya untuk saya ya. Salah satunya ya ini tadi. Sampai akhirnya menjadikan Jernih seorang komisioner wanita satu-satunya di KPU Iya. Provinsi. Kak Jernih bagian Iya. juga dong mungkin tips ataupun mungkin yang memotivasi lah wanita-wanita muda terutama yang kayak Yoli gini ataupun mungkin working mom di luar sana. Ya. Apa tuh Kak? Ya, kita ini memang hidup ini penuh dengan dinamika ya. Jadi dengan dinamika yang ada, kita harus bisa memanage diri kita sendiri. Yang salah satunya juga ketika kita ada
dalam menjalankan kehidupan kita, ya itu kita harus yang tadi mindset kita harus positif. Kalau mindset kita negatif, ada aja tuh pasti kendala-kendala yang kita hadapi Oke. gitu. Jadi kalau udah positive thinking, insya Allah. Intinya Ya. di otak tuh harus jernih dulu ya. Ya, Udah kayak sama. namanya. Iya, Aku iya. baru sadar ya. Iya, iya. Pemikiran kalau udah bersih, Iya. kalau udah happy, Iya. pasti semuanya jadi all is well. Yes. Ih, bener Ya, banget nih. itu. Jadi, Nah, Kak Jernih, ini sekarang di KPU Provinsi sampai kapan nih? kita priorisasinya mulai 2023 kemarin Mhm. sampai dengan 2028. Insya Allah ini berjalan dengan baik, lancar. Amin, Amanah amin, ini amin. bisa dijalankan dengan sesuai dengan aturan ya, sesuai dengan prinsip sampai nanti akhir masa jabatan saya di 2028 KPU Provinsi Kepulauan Riau. Amin, semoga lancar. Tapi spill dong. Iya. Iya. Penasaran nggak? Apa itu? Setelah ini mau kemana, Kak? Oh, setelah ini saya ke kantor ya. Oh, karena- bukan. Maksudnya setelah Maksudnya? dari KPU Provinsi Oh, dari ini, KPU adakah Provinsi. goals baru dari seorang Jernih? Ya, insya Allah kalau masih diberi, Allah masih memberikan amanah itu Mhm. buat saya lagi untuk menjadi penyelenggara pemilu ya, komisioner KPU Provinsi khususnya Kepri, itu ya saya akan melanjutkan. Jadi emang udah akan jatuh melanjutkan. cinta banget. Iya, cinta banget dengan lembaga ini. Jadi setelah mungkin periodisasi 5 tahun ini nantinya Iya. akan ikut kembali Seleksi. rencananya. Rencana ikut lagi kembali seleksi. Berarti emang udah sejatuh cinta itu ya, Kak? Oh iya, sejatuh. Yaudah deh, oke, makasih banyak Kak Makasih, Jernih Mbak atas Yola. waktunya. Semoga Iya. nih kerjaannya lancar. Amin, amin, Apalagi ini amin, lagi amin. hektik-hektiknya ya, Oh, tahun hektik banget. pemilu Pesta Demokrasi Indonesia. Apalagi sudah menjelang 14 Februari 2024 ya, Udah makin 20 hari. 20 hari lagi. 20 hari lagi. Kita akan melakukan atau melaksanakan perhelatan demokrasi di Oke, Indonesia. jadi setelah ini langsung ke kantor lagi nih. Oh, saya ke kantor. Oke deh, pokoknya jaga kesehatan untuk Kak Jernih. Iya. Semoga kerjaannya lancar. Amin, amin. Mbak Yola Amin. juga ya, sukses Iya. selalu ya. Oke, makasih banyak Kak Jernih. Ya, makasih Mbak Yola.